with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams. Ini tadi sudah dibahas ya. Ini tadi barusan dibahas di sini. Barusan kita bahas di sini. Data apa saja yang dimiliki. Nah ini tadi sudah kita bahas. Kemudian bayangkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya datanya seperti ini, hanya ada nama dan nomor telepon, bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Bisa sih telepon aja, tapi kan nggak tahu dia bayarnya apa, bayar terakhir kapan, hobinya apa, tinggalnya di mana, itu ya. Maka hanya ada nama dan nomor telepon. Kadang-kadang kalau nama di daerah tertentu kita nggak tahu ini bapak atau ibu ya, gitu. Kalau Joko udah pasti bapak ya. Ada sih Bu Joko, tapi kan itu kan panggilannya. Tapi kan namanya kan Heni gitu ya. Istri saya namanya Heni. Nah, kalau datanya sama telepon bingung. Tapi kalau teman-teman datanya sebaik ini saya ambil contoh data saya jualan produk kesehatannya. Nah, kalau data teman-teman berarti datanya selengkap ini. Bukan hanya nama dan nomor telepon. Ada loh bisnis yang datanya cuma nama sama nomor telepon. Yang jualan kartu kredit, nelponin itu kan cuma nama sama nomor telepon. Bisa bicara dengan Pak Joko gitu. Loh Mbak, teman Mbak tadi pagi sudah ada yang nelpon saya, nawarin kartu kredit. Oh iya, mohon maaf Pak. Karena datanya apa? Cuma nama dan nomor telepon. Gitu. Bahkan saya sudah 5 tahun nggak pakai kartu kredit, dia nggak tahu. Gitu ya. Karena namanya cuma ada nama dan nomor telepon. Nah, ini contoh nyata data selengkap ini. Bahkan karena saya jualan produk kesehatan, saya tahu nih Bu Suparyami, panggilannya kan tadi teman-teman ada di nickname-nya. Nama populernya kalau tadi istilahnya teman-teman. Nickname-nya itu Bu Yami, ulang tahunnya kapan, alamatnya, kemudian dia punya poin berapa, belanja terakhir kapan, total belanja selama 1 tahun berapa, periode purchase-nya berapa, kemudian dia punya resiko penyakit apa. Karena saya jualan produk kesehatan, maka dari sini semuanya resiko rendah, kecuali kanker payudara dia punya resiko sedang. Maka terhadap Bu Suparyami saya buat program apa yang pas. Nih, kalau ada seminar tentang kanker payudara, saya undang dia. Kenapa? Dia punya resiko ini. Nah, dari seluruh customer ini 350.000 data customer saya tadi ada data seperti ini. Seminar cancer, kenapa? Karena Bu Suparyami punya resiko cancer. Tukar poin, selamat pagi Bu Yami, saya Joko dari Fortune Star. Oh iya Mas Joko, apa kabar? Baik Bu. Bu, saya mau menginformasikan Ibu saat ini poinnya 2781. Jadi kalau misalnya Ibu ingin gunakan untuk belanja produk yang kemarin Ibu konsumsi, Salakinase, maka Ibu tinggal menambahkan 500.000. Oh iya ya, padahal harganya 1.700.000. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena memang saya tahu datanya Bu Suparyami 2187 poin. Bu Suparyami usianya 51, tukar poin. Info musik, kenapa hobinya Bu Suparyami musik? Data itu semakin banyak semakin baik selama itu relevan dengan bisnis kita. Relevan kenapa? Nah ini resiko penyakit karena saya jualan produk kesehatan. Ini contoh data di tempat lain. Kalau misalnya ini data apa ya? Rata-rata sales per bulan. Oh di wilayah itu ada 2 Jakarta ada 284. Ini jumlah toko ya, sorry. Jumlah toko rata-rata sales. Ya benar. Jumlah tokonya ada 284, rata-rata per toko per bulan itu 20 juta. Kemudian di Tegal jumlah tokonya ada 320, rata-rata transaksinya segini per bulan. Itu data, namanya deskriptif ya. Kemudian ini ada juga. Kenapa ini? Nah ini berarti data penjualan. Ini contoh data. Lihat lagi pupuk nih. Ternyata secara nasional pupuk daun buah itu paling banyak dari ini data penjualan pupuk. Nanti teman-teman juga bisa bikin deskriptif seperti ini. Zakat apa, infak, wakaf, sedekah gitu ya.
sehingga akan ketahuan. Kalau di bisnis otomotif kita bisa bikin laporan deskriptif seperti ini. Jumlah mobil berdasarkan kilometernya. Dan mereka punya database ya, mobil ini kilometernya berapa. Yang mobil kilometernya kurang dari 1000 ini 7.250. Kemudian mobil yang kilometernya di atas 50.000 ada 34.000 dan seterusnya. Dengan demikian maka manfaatnya apa? Ya, mobil di bawah 50 km ini kan jadi bisnis kita, bengkel resmi. Ya, di bawah 50.000 mestinya di bengkel resmi. Kalau misalnya di bawah 50.000 ini tidak di bengkel resmi, maka ada masalah dengan berarti dia servisnya di mana. Nah, itu pentingnya data. Kita lihat lagi jumlah mobil berdasarkan usia. Ini, oh iya ini ada nih datanya. Ternyata di DKI Jakarta mobil yang kilometernya di bawah 50.000 yang servis di bengkel resmi ada 45. Di Maluku 65 dan seterusnya. Lah, kalau di Maluku saja 65%, masa di Sulawesi 17%? Mereka servisnya kemana? Nah, ini manfaat dari data. Ini contoh di otomotif. Ini kita cepetin aja. Ini kan contoh-contoh itu. Sehingga teman-teman, saya akan jelaskan manfaat dari kalau misalnya kita punya data pelanggan, itu satu, kita bisa melakukan segmentasi. Ya, kalau kita punya pelanggan, kita bisa melakukan segmentasi. Kalau teman-teman perhatikan dari tadi, suara nafas saya masuk ke mic ya. Nah, itu besok diajarkan sama Bu Febri itu cara pegang mic yang benar. Ini ya. Kalau gini kan nafasnya masuk. Tuh. Nah, harusnya segini sehingga suara nafas nggak masuk. Kenapa saya deketin? Karena saya menggunakan suara pelan. Kalau suaranya kenceng, itu ya tenggorokannya nggak nyampe. Gitu. Jadi kesalahan yang saya jadikan contoh yang nggak baik gitu. Gitu. Oke, manfaat dari segmentasi pelanggan, manfaat dari data dalam CRM. Program yang sesuai. Tadi ya berarti program yang sesuai untuk Bu Suparyami, Bu Yami apa? Seminar cancer. Program yang sesuai untuk Bu Yami berarti program pembelian potongan poin. Gitu. Program ulang tahun juga bisa. Profiling sehingga kita tahu aktif, donatur pasif, donatur baru. Lawannya donatur baru apa? Donatur apa? Lama ya. Lama itu setelah berapa lama? Di atas tahun. Ya, pokoknya ada donatur baru, donatur lama. Profiling. Mengenal lebih dalam. Kita tahu pekerjaannya, kita tahu hobinya, kemudian pembayaran yang tipe donasi yang mereka lakukan dan seterusnya. Kita mengenal lebih dalam. Kemudian, nah ini kan tadi tujuannya ada 4 ya. Kalau di dalam CRM, tadi di dalam program itu kan tujuannya ada 4. R yang kedua itu adalah R2-nya apa? Retention ya. Retention itu ada 3 teman-teman. Retention, kemudian upselling dan cross-selling. Retention itu maksudnya, kalau biasanya 1 juta, tetap 1 juta kita pertahankan. Itu namanya retention. Jadi R2 itu ada 3 ya. R2 itu ada 3. Kemudian upselling, produk yang sama, tipe zonasi yang sama, tapi nominalnya dibesarkan. Nominalnya tadinya 1 juta jadi 1,5 juta. Gitu. Contoh kalau di ini facial, harganya kurang lebih 200.000. Tapi 70% pelanggannya facialnya 2 bulan sekali. 70%. Padahal facial yang benar harusnya sebulan 2 kali. Dosisnya nggak benar ya, 2 bulan sekali. 2 bulan sekali 200.000. Akhirnya kita melakukan edukasi. Akhirnya pelanggan melakukan facial dengan dosis yang benar, yaitu sebulan 2 kali. Yang dilakukan apa? Edukasi. Bu, terima kasih sudah menjadi pelanggan kami. Ibu kulitnya sekarang cerah, itu facial 2 bulan sekali ya Bu ya. Untuk hasilnya maksimal, sebenarnya Ibu bisa melakukan facial dengan kulit itu kan usianya 28 hari Bu. Jadi sebenarnya sebelum 28 hari sudah harus dibersihkan. Itulah kenapa facial mesti sebulan 2 kali. Ah, kamu bisa aja gitu. Tapi akhirnya customer yang tadinya 2 bulan sekali jadi sebulan 2 kali. Tadinya 200.000 jadi 800.000. Itu namanya upselling. Upselling itu ya.
produk yang sama tapi dosisnya ditingkatkan, nominalnya ditingkatkan. Yang ketiga adalah cross selling. Tadinya zakat saja, kemudian karena zakat tapi rutin nih, setahun itu bayar, tahun berikutnya bayar, loyal, tapi hanya satu jenis produk. Akhirnya kita cross selling. Contoh kasus, kalau di produknya Telkom itu adalah fixed phone, telepon rumah. Kita tawarkan produk kedua. Produk kedua berarti fixed phone plus speedy. Ingat ya, internetnya. Berarti ini sudah 1P, ini sudah 2P. Kemudian kita cross selling lagi produk Telkom yang ketiga. 3P-nya berarti fixed phone, speedy dan IndiHome atau UCTV. Ini UCTV ya. UCTV ini bundling ini namanya IndiHome. Nggak berhenti di situ. Telkom punya produk yang lain. Ini namanya jadi 4P, fixed phone, speedy, UCTV sama speedy home monitoring. Jadi teman-teman dari meeting sini bisa ngelihat anak saya sedang apa gitu ya, atau itu. Nah, nanti ada 5P-nya, 5P-nya dan seterusnya. 5P-nya itu jadi kita bisa buka pagar dari sini, matiin pompa dari sini, matiin lampu dari sini, itu namanya home smart, apa namanya nama produknya. Nah, ini jadi 5P. Nah, di tempat kita juga bisa seperti itu. Kalau sekarang baru misalnya nih 1P-nya apa? 1P-nya zakat. Kemudian nanti 2P-nya zakat dan infak gitu ya. Zakat pun kan ada macam-macam. Ya gitu ya. Ini zakat ini ada 10 macam misalnya. Ya ini zakat 1, zakat 2, zakat 3, infak. 3P-nya berarti zakat, infak, sedekah. 4P-nya zakat, infak, sedekah, wakaf misalnya. Oke, thank you ya Mbak Ani. Jadi cara mendapatkan data, ini ada banyak cara. Kalau ini yang saya contohkan bisa menggunakan website. Kalau misalnya kita punya sosial media, kita bisa pakai subscriber di sosial media. Kemudian kita melakukan survei pasar. Kalau misalnya teman-teman main kalau di mall-mall ya, kadang-kadang di supermarketnya itu ada SPG susu. Selamat pagi Bunda, bisa dibantu, akhirnya minta nomor telepon. Itu sebenarnya proses pendataan. Sayembara hadiah yang mengumpulkan KTP dan seterusnya. Kemudian membeli dari pihak ketiga. Tapi ini lagi jadi isu ya. Tapi ada caranya membeli dari pihak ketiga. Preminya juga murah. Tapi kan namanya pelanggan itu dikasih asuransi gratis kan, ya nggak ada salahnya. Tapi dengan cara seperti itu, asuransi tadi dapat 300.000 data, tapi bukan membeli secara langsung, tapi berkolaborasi menerbitkan polis asuransi. Biaya call centernya, biaya percetakan kartu, biaya pengiriman kartu, yang nanggung siapa? Asuransi. Nah, biayanya itu M itu bunyinya, bayangin. Nerbitin kartu, ngirim ke alamat 300.000, per kartunya harganya 27.000 waktu itu. Kaliin aja, tapi kan dia dapat 300.000 data. Jadi kalau beli harganya miliaran, tapi ini dalam bentuk bukan beli, tapi menerbitkan polis asuransi gratis. Oke, itu jadi tidak bisa membeli dari pihak ketiga dengan cara langsung. Event, seminar, bazar, pameran, itu ya kita bisa dapat data mereka. Referral card, karyawan, membership program. Jadi kita alasannya menerbitkan kartu, makanya kan ada aplikasi registrasi SPG, booth di counter, kemudian invoice pembelian. Mau nggak mau kita dapat. Contoh ya, ini saya pada saat saya melakukan buka booth di PRJ, saya membagi form ini. Kita sewa SPG, SPG-nya khusus untuk melakukan pendataan ini. Akhirnya kita dapat data yang sangat detail. Nama, alamat, produk yang dicoba, produk yang dibeli, hobi, pekerjaan, dan seterusnya. Kita menggunakan produk ini sebagai hadiah. Hadiahnya ini harganya 600.000. Tapi pulang dari PRJ kita dapat data 1.500, 1.200 sekian, hampir 1.500 data. Ini cara mendapatkan. Nah, tadi saya ceritakan ada customer yang punya keluhan resiko penyakit ini, resiko penyakit ini, resiko penyakit ini. Kita menggunakan form ini. Loh kok customer
mau ngisi itu, customer mah tinggal centang. Jadi kita ada kegiatan pengecekan kesehatan gratis, kan antri itu. Sambil antri, staff itu nemenin customer tadi, Bu sambil saya data ya, Ibu rumahnya, alamatnya, dan ini tinggal centang. Pas selesai antrian untuk cek kesehatan gratis. Jadi kalau event itu yang datang 100 orang, maka kita punya 100 data yang update sedetail ini. Gitu. Kalau di zaman digital mah gampang sekali. Mendapatkan data, pertama itu adalah kita ingin data apa. Urutannya begitu ya, kita ingin mendapatkan data apa. Yang kedua, nih, nah itu ada tuh. Apa yang akan kita data? Urutannya begitu. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana mendapatkan data itu. Bagaimana mendapatkan data? Tadi contoh kasusnya bisa dengan form invoice pembelian, dengan kita pernah melakukan kegiatan outbound call untuk update data tanggal lahir. Outbound call berarti kita telepon customer ya. Update data tanggal lahir, kemudian nomor HP dan email. Khusus programnya update data itu, berarti menggunakan telepon. Kalau tadi menggunakan form, pada saat acara gathering, tadi saya cerita ke Pak Nuk, pada saat acara gathering, sambil nunggu acara mulai, kita membagikan form, sebenarnya bukan dibagikan. Staff datang bawa form, tinggal centang. Bu, ini nanti formnya akan diundi, itu hadiahnya 5 buah handphone. Handphonenya udah di display di sana. Nanti selesai acara, form ini akan diundi. Tapi syaratnya isinya harus lengkap. Tapi jangan khawatir, saya bantu isi. Sambil nunggu acara mulai, teman-teman itu melakukan isian data. Isiannya bisa selengkap itu tadi. Toh customer gak direpotkan. Daripada nunggu acara bengong, ini nunggu acara sambil siapa tahu dapat undian handphone. Yang centang kan si staff. Kemudian MC di depan itu sudah ini, Bapak Ibu silakan diisi dengan lengkap ya. Kalau misalnya ngisinya nggak lengkap, kemudian nanti diundi, handphonenya diberikan atau tidak? Tidak, gitu kan semuanya jawab. Kalau begitu berarti ngisinya lengkap gitu ya udah. Sambil acara dimulai. Tapi handphonenya udah di display. Kita modal handphone ya Android ya 2 juta misalnya 10 juta. Tapi seluruh customer yang datang di gathering itu update data selengkap itu. Sampai hobi, sampai karyawannya ada berapa, luas tokonya berapa, buka tokonya kapan, cabangnya ada berapa, kemudian aktivitas promosi apa yang diinginkan, lu mau support apa gitu ya, itu ditanyakan juga. Termasuk kompetitor sekarang lagi ada program apa itu, mereka mau jawab kenapa, orang lu sekarang ada gathering, ada makan-makan, ada door prize, ada acara dangdut, masa tanyain gitu aja nggak mau jawab itu. Jadi dikondisikan. Itu, nah setelah kita mendapatkan data, pertanyaannya data itu mau diwadahi pakai apa? Di Excel, di sistem atau di mana? Ya kalau datanya cuma 100 customers, mungkin bisa pakai Excel juga masih, 1000 masih bisa. Tapi kan Excel nggak akan sefleksibel kalau misalnya kita bikin sistem database. Kemudian analisa yang dilakukan. Tadi kan teman-teman sudah cerita tuh analisa yang dilakukan. Nah itu yang akan kita pelajari di besok pagi atau sekarang? Besok pagi. Besok pagi sesi pertama adalah kita analisa database. Kemudian bagaimana memanfaatkan data itu untuk kegiatan. Oke, itu Mbak Hani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga terima kasih banyak Pak Joko, Masya Allah ya sudah men-sharing ilmunya. Masya Allah dari awal, dari sesi 1 dan sesi 2, Masya Allah baik sekali dan Alhamdulillah ya tadi disampaikan juga dari penulisan, Alhamdulillah yang Mira pingin itu yang terjadi ya Pak Joko, mudah-mudahan Bapak bisa membantu. Nah ya ini Alhamdulillah donaturnya itu sangat loyal dan beliau rutin ya dari awal pertama itu 1 bulan sekali. Alhamdulillah jadi 1 bulan itu 4 kali dan karena barangkali kondisi ya saat ini waktu kemarin ya dari pandemi, nah itu jadi 1 bulan itu sekali dan akhirnya sekarang agak-agak masih menunggu ya karena anggap ini masih September ya tanggal 19 gitu, tapi akhirnya masih tetap ya itu
komunikasi terjalin dan akhirnya kita tahu gitu ternyata kondisinya donatur itu sedang di bawah gitu. Nah caranya itu bagaimana kita menjalin hubungan yang rumah yatim itu ingin menjadi keluarga yang pertama gitu. Karena kalau sudah menjadi keluarga yang pertama pasti didahulukan keluarganya begitu. Nah itu yang Mira rasakan gitu ya. Jadi bagaimana caranya untuk membangun hubungan komunikasi yang terbaik ya, dan akhirnya beliau tersebut minimal ya karena menyampaikan kondisi dari segi kondisi ekonomi gitu menjadi keluarga yang pertama bagi mereka gitu. Rumah yatim itu menjadi keluarga pertama gitu ya. Keinginan kita itu zakat malnya masih tetap, infaknya masih tetap, sedekahnya masih tetap, seperti itu. Ya, mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain ya. Jadi ini maka kita harus tahu bahwa alasan mereka tidak lagi membayar zakat, infak atau sedekah. Nah itu pertama yang kita harus tahu. Cara tahunya bagaimana? Ngobrol. Cara tahunya bagaimana? Ngobrol. Maka pada saat tetangga sebelah kehilangan 83% muzakinya, mereka tidak tahu mengapa. Kenapa? Nggak ada komunikasi antara si lembaga dengan si donaturnya, si muzakinya. Nah kalau nggak tahu, maka bagaimana kita cari solusi? Oke, tadi kan Bu Mira sudah tahu alasannya. Jadi alasan orang kalau bayar zakat, infak atau sedekah itu alasannya adalah ini motivasi. Motivasi itu kan berarti edukasi, pahala, jariah dan lain-lain. Motivasi. Berarti sebenarnya customer ini nggak ada masalah dengan ini. Gitu ya. Yang kedua adalah sebenarnya kemampuan berkaitan dengan kewajiban ya sebenarnya. Zakat itu kewajiban ini. Nah, kalau misalnya kemampuannya sedang tidak ada, maka ini kan bisa jadi gugur gitu. Karena memang ini. Tapi secara motivasi, ya saya akan bayar. Tapi sekarang memang sedang tidak dalam kondisi saya bisa membayar. Nah, tapi histori 4 kali per bulan, 1 kali per bulan, ini sudah cukup memberikan bukti bahwa dia customer yang memiliki motivasi yang baik. Kalau jualan ini ya, ini motivasi orang untuk action. Jualan suplemen yang tadi saya cerita, orang kalau misalnya di sini nggak beli. Tapi begitu kita ada edukasi, Pak, mencegah itu lebih baik dibandingkan mengobati, bla bla. Akhirnya motivasinya naik di sini. Di sini berarti beli, di sini tidak beli. Maka pada saat kita tidak lagi ada aktivitas relationship, motivasinya turun lagi, nggak ada yang mengingatkan. Pada saat di sini dia nggak akan beli. Orang saya baik-baik saja, saya nggak pernah sakit, ngapain saya beli vitamin? Ketemu lagi di acara cek kesehatan gratis, diundang cek kesehatan gratis. Kemudian ketahuan bahwa Bu, Ibu sekarang sebenarnya nggak merasakan, tapi sebenarnya sekarang ini lihat Ibu nih, kolesterolnya 210, gulanya 167. Loh kok aku nggak merasakan apa-apa ya? Ini acara cek kesehatan gratis. Akhirnya beli suplemen lagi. Kemudian nggak ada yang ngingetin dan lain-lain, motivasinya turun. Maka tugas kita adalah bagaimana mempertahankan donatur customer itu ada di atas garis motivasi. Sedekah kalau ini kan berarti motivasi ya, berarti ini motivasi plus kemampuan finansial. Nah kalau motivasi maka sekarang orang yang sudah termotivasi kan 4, sekian persen ya, karena dari 327 potensi sekarang baru 14 T. Jadi ini 4% dari ini. Berarti orang yang belum termotivasi itu jumlahnya banyak. Nah tapi kalau muzaki kita, misalnya kita punya 1 juta itu berarti kan sudah pernah punya motivasi. Kemudian yang sekarang bayar, misalnya yang posisi di sini ada 200.000, berarti ada 800.000 yang ada di bawah garis motivasi. Bisa jadi motivasinya tetap di sini, ini 80.000 bisa kita bagi 800. Terima kasih. 800.000 ini bisa dibagi 2. D. Motivasi atau secara
finansial. Ya, misalnya yang yang finansial itu 50.000, berarti sebenarnya ada 750.000 yang demotivasi. Maka ini peluang. Nah, pertanyaannya tadi contoh customernya kan yang ini. Motivasinya bisa jadi masih baik, tapi secara finansial sedang tidak ada kemampuan. Maka yang harus dilakukan apa? Ini ada relationship, ini ada selling. Ya kalau kita tidak bisa melakukan selling, jangan maksain selling. Zaman COVID 2 tahun itu banyak customer yang berhenti belanja di bisnis apapun. Banyak yang ini. Maka itu sebenarnya kesempatan yang baik untuk kita sebagai pemasar itu bertobat. Relationship. Loh iya loh, kita kan jualan. Iya Pak, setiap meeting kan yang ditanyain, kamu bangun relationship apa, kan nggak ditanyain itu. Kamu jualan berapa? Oh iya, siapa yang jawab iya tadi? Ya itu. Iya, tapi ini kan kondisi di mana ini kan nggak bisa nih maksain jualan. Maka karena masalahnya bukan di motivasi. Kalau masalahnya pada motivasi, ini masih bisa kita melakukan aktivitas motivasi. Gitu. Tapi kalau ini lakukan kegiatan relationship. Nah, pertanyaannya kegiatan relationship seperti apa? Banyak ya, tergantung dia customernya apa. Customernya itu maksudnya profilnya seperti apa. Enggak ada orang yang tidak suka diberikan perhatian. Enggak ada orang yang tidak suka diupdate informasi. Itu. Maka kita pernah melakukan kegiatan ini ya. Apa yang bisa dilakukan terhadap customer seperti tadi? Lakukan kegiatan, visit aja sudah seneng loh. Kalau misalnya customer itu memang potensial, maksudnya potensial itu mereka sebenarnya punya potensi, hanya sekarang sedang tidak ada, maka ya di maintain. Maka dalam CRM itu sebenarnya ini perhatikan, ada relationship, ada selling. Kemudian dalam CRM itu ini bukanya susah. Sebenarnya ya, $1 one services. Artinya kalau misalnya customer itu di piramida atas, ini kontribusinya besar, maka kita berikan perhatian besar. Customer itu piramida bawah, yang mungkin donasinya setiap bulan, setiap tahun misalnya kurang dari 500.000. Di sini 500 sampai 2 juta. Di sini misalnya 2 sampai 10 juta. Di sini lebih dari 50 juta. Di sini boleh nggak diberikan perhatian? Boleh. Tapi boleh nggak kita menghabiskan waktu buat orang-orang di sini? Lebih baik menghabiskan waktu buat orang-orang di sini. Tadi ya saya berikan contoh kasus, ini kasus real ya. Bank itu, bank swasta ini bank swasta terbesar ya. 5% nasabah di piramida atas ini mengkontribusi 95% bisnis mereka. Maka ini akan mati-matian dijaga. 1%-nya itu mengkontribusi 65%. Nah, kalau di bisnis vitamin, 5% customernya mengkontribusi 85% omsetnya. Artinya kalau dia kehilangan 5% customernya itu toko obat, klinik, dan seterusnya. Maka dia kehilangan 83% bisnisnya. Oke, maka kita tetap memberikan perhatian customer yang dulunya rutin, sekarang tidak, bukan karena motivasi, tapi karena kemampuan. Maka tetap lakukan kegiatan relationship. Relationship ada banyak sekali ya, ada banyak sekali contohnya kegiatan relationship. Visit, telepon, WA. Kemudian kalau ada acara diundang, update informasi, dan seterusnya. Gitu. Komunikasi, teman-teman. Tadi sebelum saya jawab pertanyaannya, WA itu tidak cuma digunakan untuk relationship. Jualan kan juga lewat WA. Jangan gunakan WA untuk jualan. Gunakan WA untuk relationship, jualan.
Relationship jualan. Jangan sampai kita ini WA pasti jualan. Ada WA dari Latifah, jualan nih. Gitu ya. Maka kalaupun menggunakan WA, gunakan untuk dua itu, relationship. Gitu. Kalau jualan, lama-lama di-read doang. Ya. Di-read doang masih oke, lama-lama di-blok. Gitu ya. Nah, komunikasi itu ada visual, voice, aspek komunikasi ya. Aspek komunikasi itu ada 3. Nih, 7% itu verbal itu kata-kata yang kita gunakan. Kemudian 38% itu adalah voice, suara yang kita gunakan. Kemudian 55% itu adalah visual. Visual itu gerakan tangan, posisi berdiri, ini 3V ya. Ini tadi saya nyari singkatannya ini apa, ternyata ini adalah visual. Nah, kalau melihat ini berarti kalau teman-teman itu menggunakan WA, itu dapat apa? Verbal. Dapat verbal ya. WA itu kan teks ya. Kalau WA-nya berupa video maka kita dapat visualnya. Oke, WA. Kemudian SMS ini berarti visual, verbal. 7% saja. Komunikasi menggunakan ini maksudnya 7% memberikan efek. Komunikasi kita berhasil atau tidak. Kalau vokal, ini vokal nih. Vokal besok Rabu kita pelajari. Vokal itu memberikan impact. Kita ngomongnya semangat, volumenya ini, kata-katanya jelas, ada nadanya, kemudian jeda, tempo, pitch-nya diperhatikan. Ini memberikan pengaruh 38%. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya telepon, teman-teman akan dapat apa? 7% plus 38%. Syukur-syukur teleponnya video call. Video call ini berarti 7% plus 38%. Ya, mungkin 5-5-nya enggak maksimal ya. Tapi visualnya dapat. Pakaian kita dapat, kemudian eye contact, gerakan tangan kita dapat. Maka kalau visit ini sama dengan 100%. Pertanyaannya, mau tetap menggunakan WA sama dengan 7% atau menggunakan telepon 45% ya? Bener saya matematikanya jago ya. Padahal udah saya hafalin. Nah, telepon. Pertanyaannya gimana supaya saya pede telepon? Gitu ya. Maka ada statistik, kalau kita dial 100 yang diangkat atau nyambung 50. Ini database-nya sudah bagus sekali. Ya, kalau yang di telepon 100 yang nyambung misalnya 10 berarti ada masalah dengan database. Oke. Nah, setelah nyambung dari 100 yang nyambung itu misalnya yang ada yang reject gitu ya. Oh enggak, saya lagi sibuk. Itu ya enggak apa-apa. Kalau misalnya dia telepon, semua customer yang kita telepon menerima dengan baik, dunia terlalu indah. Loh ya toh? Loh, telepon diterima ngobrol enak, telepon diterima ngobrol enak. Enak sekali hidup kita gitu. Jadi enggak apa-apa, itu statistik. Itu statistik bahwa tolak next. Bayangkan seorang customer service, nah, customer care ya, ada telepon, customer yang ngomel-ngomel. Habis diomelin customer kan bad mood. Bad moodnya dibawa sampai sore, dia kan sampai sore gak kerja. Ya harusnya omelin next. Gitu, maka santai aja lagi gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi ada yang namanya tadi kita sepakat namanya apa? Closing rate. Closing rate itu kita sudah melakukan 100% yang seharusnya kita lakukan, tapi tidak 100% hasilnya. Kita menawarkan melakukan hal yang tadi diceritakan kepada 100 orang, akhirnya yang mau 5 orang, berarti closing rate kita 5%. Gak ada namanya closing rate 100%. Kecuali ya, orang jual properti,
yang ditawarkan 30, yang tertarik 10, yang visit ke lokasi 3. Yang visit itu 100% closing. Itu kemarin teman-teman yang di Prime Property itu. Nah itu gitu. Pokoknya orang kalau sudah visit ke site-nya, ke lokasi, itu selalu 100% closing. Nah pertanyaannya, lah kalau misalnya kita sudah melakukan terhadap 100 orang, kemudian yang akhirnya oke berapa? Kalau misalnya oke 10 berarti 10%. 10% itu bagus sekali. Nah pertanyaannya, apakah semua yang dilakukan tidak ada yang berhasil sama sekali? Ada Pak. Ada ya? Artinya itu ada statistik. Saya ngulang pernyataan ini yang keempat ya. Kalau kita menawarkan 100 orang, 100-100-nya beli, dunia ini terlalu indah. Gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan, ini tadi kan ada 3 ya. Ada happy. Happy ini kan sebenarnya happy-nya setiap orang beda-beda ya. Maksudnya happy itu akan mempengaruhi orang satu dengan orang lain berbeda-beda. Happy mempengaruhi akhirnya mereka beli lagi. Orang satu mempengaruhi tidak harus beli lagi, tapi memang happy. Faktor kedua adalah relationship. Ini sebenarnya tadi untuk referral ya. Ini info untuk referral. Syaratnya orang mau merekomendasikan itu happy, relationship dan program. Tapi untuk tadi yang diceritakan ini sebenarnya ada 3, value, brand dan relationship. Tapi nggak apa-apa, dijawab dengan ini. Relationship, oke. Ini sudah dilakukan, menurut kita dia happy. Ini sudah dilakukan, menurut kita hubungannya baik. Bahkan anaknya ulang tahun aja saya diundang ke rumah, kurang baik apa coba? Jadi hubungannya baik. Kemudian program, kita misalnya ada program apapun lah, program yang membuat dia akhirnya bayar sebagai donatur. Oke, jadi jawaban saya tidak perlu khawatir. Maksudnya kalau dari 100 yang seperti ini ada 10 yang oke, berarti closing rate kita sama dengan 10%. Tinggal kita cari yang 90 itu mengapa gitu ya. Tinggal yang 90 itu mengapa. Tapi paling tidak ini berlaku untuk 10 orang itu. With you, Dan sampai selesai. I can be sad with you. Just take my hand and fly up through